Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul Kuat dan Pandai Strategi. Gaal bin Ebed memang tidak begitu dikenal sebelumnya, tetapi bersama dengan saudara-saudaranya, ditambah dengan penduduk Sichem, tentu menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan. Sekalipun demikian, Abimelekh bin Yerubbaal dengan pasukannya bisa mengalahkan mereka. Ada dua kali peperangan, di mana Abimelekh bin Yerubbaal memenangkan peperangan tersebut. Peperangan Abimelekh melawan Gaal bin Ebed bersama pasukannya. Awalnya Gaal bin Ebed kelihatan ragu ketika bayang-bayang Abimelekh dan pasukannya dari kejauhan, hingga dia menyampaikannya kepada Zebul. Mungkinkah dia merasa ketakutan? Namun perkataan sinis Zebul memaksanya untuk maju berperang melawan Abimelekh, Keil, dan Delits, menegaskan bahwa Gaal bin Ebed tidak maju seorang diri, tetapi diiringi pasukannya, yang adalah saudara-saudaranya. Melihat hal ini, Abimelekh bin Yerubbaal dan pasukannya langsung maju menghadapi mereka. Hasilnya, Gaal bin Ebed dan pasukannya dikalahkan, seperti yang tertulis di Hakim-Hakim 9 ayat 40 yang berkata, "Tetapi Abimelekh mengejar dia, dan ia melarikan diri dari depannya. Dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang." Kemenangan ini menunjukkan bahwa Abimelekh bin Yerubbaal lebih kuat dibanding Gaal bin Ebed. Peperangan melawan penduduk kota Sichem. Penduduk kota Sichem tentu saja jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Gaal bin Ebed dan pasukannya. Bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan Abimelekh bin Yerubbaal dan pasukannya. Abimelekh bin Yerubbaal pun tidak gegabah, tidak langsung menghadapi mereka. Maka, seperti yang tertulis di Hakim-Hakim 9 ayat 43 dan 44 yang berbunyi, "Dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka, serta menewaskan mereka." Abimelekh dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Ini adalah sebuah strategi perang. Pasukan pertama, yaitu Abimelekh dan pasukannya, menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Ini membuat musuh yang sudah keluar tidak bisa lagi masuk ke kota. Dengan demikian, Abimelekh akan lebih mudah mengalahkan musuh yang ada di dalam kota, karena jumlahnya sudah berkurang banyak. Sementara itu, musuh yang berada di luar kota, yaitu yang berada di padang, diserang oleh 2 pasukan lainnya. Sekalipun harus seharian, namun akhirnya Abimelekh dan pasukannya bisa mengalahkan penduduk Sichem. Bukan hanya dalam peperangan, tetapi strategi dibutuhkan juga dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam usaha yang kita jalani, perlu strategi, supaya usaha kita bisa lancar, bahkan bisa berkembang. Dalam meraih cita-cita pun, diperlukan strategi, sehingga langkah-langkah yang kita ambil menjadi efektif. Bahkan di dalam menghadapi pergumulan hidup,
Kita tidak boleh serampangan di dalam menjalani hidup ini. Namun di sini diperlukan hikmat Tuhan, supaya strategi yang kita buat berhasil, sekaligus tidak bertentangan dengan firman-Nya. Amin. Di bidang apapun yang kita geluti, dibutuhkan strategi untuk bisa meraih hasil yang maksimal.